Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya. Tetap semangat berpuasa dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar Matematika Aktuaria 2, di mana di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi di pertemuan yang ke-12 dengan topik yang masih sama dengan pertemuan kemarin, yakni tentang multiple life function. Nah, kalau di 2 atau 3 pertemuan kemarin kita akan membahas mengenai joint life distribution of future lifetime, kemudian kita juga membahas mengenai joint life status dan last survivor status. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai insurance and annuity benefit. Kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau dari judulnya Insurance and Annuity Benefit, itu kan berarti di pertemuan kali ini kita akan menentukan besarnya nilai asuransi maupun anuitas gitu ya. Nah, tetapi yang perlu teman-teman tahu, kalau di pertemuan sebelumnya, apalagi di mata kuliah pengantar matematika aktuaria, kita kan juga sudah belajar bagaimana cara menghitung anuitas maupun asuransi ya, tergantung dengan jenis asuransinya. Tetapi yang sudah kita pelajari dulu itu kan untuk yang satu kehidupan atau yang survive satu fungsi ya, X aja gitu. Nah, untuk bagian ini, untuk yang kita bahas di sini itu mengenai nilai asuransi dan anuitas yang didefinisikan untuk status survivalnya gitu. Nanti disimbolkan dengan U, teman-teman. Nah, lebih lanjut, nanti kita juga akan menghitung atau membahas mengenai anuitas yang lebih kompleks, di mana anuitas ini itu dibayarkan untuk suatu survival statusnya setelah ditunda sampai status survival lainnya itu gagal. Jadi karena yang kita bahas di PMA 2 ini itu yang multiple life function, berarti kan untuk yang lebih dari satu kehidupan ya, maka nanti cara menghitung besarnya asuransi maupun anuitasnya itu nanti berdasarkan status survivalnya. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan kali ini. Jelas ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke materi yang pertama, yakni tentang survival status. Nah, di sini yang sudah kita pelajari di materi atau di topik tentang multiple life function, yakni kan kita kemarin sudah mempelajari mengenai joint life dan last survivor ya. Nah, kalau joint life berarti kan mengingat lagi, mengulang lagi, mereview lagi. Kalau joint life status berarti kan dalam suatu kelompok tersebut itu akan gagal ketika terjadi kematian yang pertama. Itu ya, itu untuk yang joint life status. Berbeda dengan last survivor, itu kan jika suatu kelompok dalam satu kelompok ya akan gagal nanti untuk yang kematian terakhir. Gitu ya. Nah, simbolnya masing-masing seperti ini ya. Teman-teman bisa review lagi materi tentang joint life status dan last survivor status yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Nah, di sini berarti kalau misalkan ada simbol AXY bar, itu berarti didefinisikan sebagai nilai sekarang dari pembayaran asuransi jiwa seumur hidup sebesar 1 unit manfaat yang diberikan ketika siapa saja di antara X dan Y, jadi antara dua kehidupan X ataupun Y yang terakhir meninggal. Karena di sini kalau teman-teman perhatikan XY-nya kan ada barnya. Berarti ini termasuk kasus yang last survivor. Jadi yang terakhir meninggal. Gitu ya, jelas ya. Nah, berbeda kalau misalkan saya tuliskan seperti ini, teman-teman. Jadi A.2 kemudian XYN. Ini ya. Berarti ini merupakan nilai sekarang dari suatu rangkaian pembayaran yang berakhir di N, karena ini kan berjangka ya teman-teman ya, yang setiap periodenya sebesar 1 unit manfaat diberikan ketika siapa saja di antara X atau Y yang meninggal, jadi salah satunya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan merupakan suatu kasus yang yang joint life status gitu. Nih ya. Nah, ini nanti bagaimana cara menyelesaikannya itu tergantung dengan status survivalnya gitu.
Jelas ya, itu tentang survival status yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah jenisnya ya untuk asuransi diskret. Nah, di sini saya sudah menuliskan di mana dengan mengganti single life status yang sudah kita bahas dulu ketika di mata kuliah pengantar matematika aktuaria 1 ini dengan survival status U. Jadi yang tadinya single life ya teman-teman ya, X, kita nanti akan menggantinya dengan survival status U. Nah, U di sini bisa 2 life, 3 life atau lebih dari 2 kehidupan gitu ya. Maka dapat diperoleh simbol untuk nilai aktuaria sekarang, variansi dan persentil dalam U. Nah, ini ya, karena nanti kita akan menghitung asuransi maupun anuitasnya untuk yang survival status di mana itu tuh dipengaruhi oleh kehidupannya lebih dari satu ya, bukan single life lagi, tapi yang multiple life. Maka nanti untuk asuransi diskret, jika K merupakan variabel random diskret sisa usia, mengingat kembali kalau kita membahas asuransi diskret, otomatis variabel yang kita gunakan adalah K, bukan T. Jelas ya? K itu merupakan variabel random diskret sisa usia atau current future lifetime dari survival status U. Maka nanti akan kita peroleh yang pertama adalah waktu pembayaran itu disimbolkan dengan K plus 1 teman-teman. Kemudian nilai sekarang dari pembayaran Z itu nilainya adalah V pangkat K plus 1. V itu adalah faktor diskonnya, sama ya seperti yang sudah kita pelajari di PMA 1 ya. V itu adalah faktor diskon. Kemudian nanti nilai sekarang aktuaria yang disimbolkan dengan AU itu merupakan nilai harapannya atau nilai ekspektasi dari Z, di mana karena ini adalah diskret maka kita menghitungnya menggunakan sigma. Jadi sigma dari K 0 sampai tak hingga V pangkat K plus 1 kali probabilitas survive-nya gitu ya. Ini untuk mencari nilai aktuaria sekarang untuk anuitas yang berdasarkan survival statusnya. Nah, kalau kita bisa menghitung nilai sekarang aktuarianya atau nilai ekspektasi dari Z-nya, otomatis kita juga bisa menghitung nilai variansinya. Nah, ini variansinya juga sama ya teman-teman, konsepnya masih sama dengan yang sudah kita pelajari dulu untuk yang single life, di mana variansi dari Z itu berarti ya nilai asuransi atau nilai aktuaria sekarang untuk yang U-nya kuadrat dikurangi AU yang dikuadratkan. Gitu. Jelas ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nanti cara menghitung actuarial present value atau nilai sekarang aktuaria dari asuransi yang dibayarkan di akhir tahun kematian. Nih, yang diskret, asuransi diskret dengan survival statusnya adalah last survivor, teman-teman. Nah, ini ya perlu digarisbawahi. Jadi mengingat kembali, saya sudah menjelaskan ke teman-teman kalau misalkan kita menghitung nilai, baik itu nilai asuransinya atau dari manfaat kematiannya atau anuitasnya atau preminya, ketika kasusnya adalah multiple life function, nanti yang berubah itu di peluang kematiannya atau peluang survive-nya teman-teman. Tapi konsepnya masih sama ya, Nah, seperti yang kita temui di sini, ini adalah actuarial present value atau nilai sekarang aktuaria dari asuransi diskret dengan kasusnya adalah last survivor status untuk 2 kehidupan, yakni X dan Y, itu bisa dihitung dengan seperti ini. Oh ya, ini bukan seperti ini ya simbolnya ya. Jadi mengingat kembali kalau misalkan asuransi diskret itu kan A nggak ada barnya ya teman-teman ya. Ini nanti nggak ada barnya. Berarti A, X, Y yang ada barnya ini menyimbolkan kalau A, X, Y bar itu merupakan nilai actuarial present value untuk kasus last survivor teman-teman. Nah, karena dia diskret, otomatis kita menghitungnya pakai sum atau pakai sigma ya, jumlahan.
K-nya itu dari 0 sampai tak hingga, masih sama konsepnya, V pangkat K kali PXK kali QX plus K gitu. Nah, tetapi yang berbeda di sini adalah V-nya sama teman-teman, faktor diskon dipangkatkan K plus 1. Nah, ini adalah rumus untuk yang last survivor-nya. Ini sebenarnya rumus umumnya kan PXK kali QX plus K. Ini kan untuk yang one atau single life ya. Tetapi karena kasus di sini adalah last survivor, maka peluang survive-nya kita ganti jadi seperti ini. Jadi ini peluang survive untuk orang yang berusia X dikalikan dengan peluang dia meninggal, ditambahkan peluang si Y tersebut survive dengan dikalikan dengan peluang si Y itu meninggal, dikurangi dengan peluang join life-nya. Nah, ini siapa-siapa dulu yang meninggal gitu. XY-nya dengan ini peluang kematiannya untuk XY-nya juga, ini yang join life-nya. Gitu ya, itu cara mencari actuarial present value untuk asuransi jiwa diskrit dengan kasusnya adalah last survivor gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung nilai anuitasnya teman-teman. Jadi formula untuk anuitas jiwa diskrit berjangka N tahun dari survival status. Jadi ini untuk yang survival status ya, baik nanti apakah dia itulah survivor atau yang join life status, ini secara umum saja ya. Jadi ini adalah variabel random dari pembayaran nilai actuarial present value dari rangkaian pembayaran untuk yang diskrit teman-teman dengan survival status. Nah, ini maka nanti ada 3 rumus yang bisa digunakan untuk menghitung nilai anuitas jiwa diskrit untuk kasus yang survival status atau ketika fungsi survivalnya itu untuk lebih dari single life atau lebih dari one life gitu. Ini ya. Jadi ada 3 rumus, ini teman-teman bisa perhatikan di persamaan yang ketiga. Bisa menggunakan rumus yang pertama, kedua maupun yang ketiga disesuaikan dengan yang diketahui nanti di soal. Gitu ya. Jadi ini cara menghitung actuarial present value untuk asuransi jiwa diskrit untuk yang last survivor, dan ini untuk menghitung anuitas jiwa diskrit untuk yang status survival status. Nah, ini kalau sudah bisa menghitung nilai dari ekspektasi rangkaian pembayarannya, ini cara mencari besarnya variansinya teman-teman. Ini cara mencari, ini variansi dari asuransinya ya teman-teman ya. Nah, ini masih sama ya, ini untuk yang survival status. Jadi untuk yang fungsi survivalnya itu untuk yang lebih dari 1 kehidupan gitu. Nih, perhatikan teman-teman, ini persamaan yang ketiga, cara menghitung nilai variansi dari nilai sekarang aktuaria dari asuransi diskrit ya untuk survival statusnya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan hubungan antara nilai aktuaria dan anuitas yang sudah kita pelajari juga di PMA 1 ya. Maka kita juga bisa memperoleh hubungan yang sama dalam survival status. Jadi konsepnya masih sama, hanya yang berbeda itu di peluangnya saja, peluang baik itu survive ataupun peluang meninggalnya. Nah, ini untuk kasus join life-nya itu, jadi ini ya cara mencari besarnya asuransi yang untuk join life. Ini ya, bisa menggunakan rumus hubungan antara asuransi dengan anuitas jiwanya. Ini ya. Nah, ini untuk mencari yang U-nya kuadrat ini. Jelas ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau sudah jelas, silakan teman-teman pahami lagi rumus-rumusnya. Ini yang berbeda hanya di peluang kematiannya saja, teman-teman. Jadi untuk konsepnya, bagaimana cara menghitung asuransi maupun anuitasnya masih sama dengan yang sudah teman-teman pelajari di pengantar matematika aktuaria 1 dulu untuk yang single life gitu. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hubungan join life dan last survivor status pada asuransi jiwa diskrit.
Nah, ini yang pertama adalah hubungan nilai sekarang atau present value antara anuitas dan nilai aktuaria untuk last survivor status maupun joint life status. Ini bisa teman-teman lihat di persamaan yang ini. Jadi sama ya, jadi ketika V pangkat K XY ini untuk yang last survivor ditambahkan dengan V pangkat KXY untuk yang joint life status, ini sama dengan penjumlahan dari masing-masing single life-nya atau penjumlahan dari KX ditambah V KY-nya. Sama ya, untuk nilai anuitasnya juga sama. Jadi ketika yang last survivor dijumlahkan dengan nilai anuitas yang joint life status, ternyata nilainya akan sama ketika menjumlahkan nilai anuitas dari masing-masing single life-nya, baik itu X ditambah dengan Y-nya. Tuh. Nah, kalau rumus ini rumus yang ini ya khususnya ya, yang ini kita cari nilai ekspektasinya, maka akan kita dapatkan nilai di persamaan yang kelima ini. Jadi ketika kita mengekspektasikan kedua ruas ya, baik kiri atau kanan di persamaan yang ini kan faktor diskonnya ya teman-teman ya. Ternyata kita dapatkan persamaan bahwa nilai asuransi untuk yang last survivor dijumlahkan dengan nilai asuransi untuk yang joint life itu ternyata sama dengan penjumlahan dari asuransi yang single life untuk X ditambah dengan asuransi yang single life dari Y-nya. Gitu. Hal ini pun sama atau berlaku untuk penjumlahan dari nilai anuitasnya teman-teman. Nah, ini ternyata nilai anuitasnya pun sama. Jadi ketika anuitas diskrit untuk yang last survivor ditambahkan dengan yang joint life, ternyata nilainya akan sama ketika menjumlahkan nilai anuitas jiwa diskrit untuk masing-masing single life antara X dan Y-nya. Gitu. Jelas ya teman-teman ya. Jadi itu cara nyari baik itu asuransi maupun besarnya anuitas untuk yang survival status atau ketika status survive-nya itu joint life status maupun yang last survivor. Nah, kalau sudah jelas mengenai bagaimana cara menghitung asuransi maupun anuitas yang diskrit, kita akan menghitung juga asuransi dan anuitas yang kontinu, teman-teman. Nah, ini ya, sama halnya dengan asuransi diskrit dalam survival status yang sudah kita bahas tadi, kita dapat memperoleh nilai sekarang, nilai aktuaria dan variansi untuk asuransi kontinu dari survival status U. Ini dengan definisinya seperti ini ya. Ini nilai Z-nya itu merupakan variabel diskon dipangkatkan T. T itu adalah variabel sisa usia untuk yang kontinu ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah besarnya asuransi untuk survival status U. Ini karena dia kontinu maka kita carinya pakai integral teman-teman. Masih ingat ya? Nah, konsepnya masih sama. Menghitung asuransi kontinunya V pangkat T PXT, kalau yang single life itu kan PXT kali mu XT ya. Nah, tetapi karena dia survival status atau yang status peluang survive-nya itu untuk yang lebih dari satu kehidupan, maka peluang survive-nya di sini ya PUT dengan percepatan kematiannya itu mu UT. Nanti variansinya juga sama ya, variansinya rumusnya sama seperti ini. Nah, lebih lanjut, nah ini ya untuk lebih jelasnya nilai actuarial present value dari asuransi kontinu dengan kasus yang last survivor. Ini dicontohkan itu kasusnya yang last survivor ya teman-teman ya. Antara X dan Y disimbolkan dengan seperti ini ya. A bar X Y bar. Maka bisa diperoleh dari integral dari 0 sampai tak hingga V pangkat T. Nah ini perhatikan. P X Y bar T. Nah ini. Jadi yang berubah itu di fungsi peluangnya. Nah fungsi peluang survive-nya, peluang survive-nya itu untuk yang last survivor, kemudian percepatan kematiannya pun untuk yang last survivor. Nah, ini
peluang survive sama percepatan kematiannya kan kita sudah bahas di topik mengenai last survivor minggu kemarin ya. Nah, jadi bagaimana cara mencarinya ya sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Nah, ini di persamaan yang ketujuh, atau untuk lebih jelasnya ini dijabarkan ya teman-teman ya. Jadi PXY bar T dikalikan dengan mu X bar T itu dijabarkannya jadi seperti ini. Bisa teman-teman lihat di persamaan yang ke-8. Gitu. Itu cara mencari besarnya nilai sekarang aktuaria atau actuarial present value untuk asuransi kontinu ya. Dimana ini kasusnya sebagai contohnya adalah yang last survivor status. Nanti teman-teman juga bisa. Jadi yang untuk yang joint life status ya berarti ini PXY ini ya. T kemudian mu-nya XY T gini. Gitu ya. Jadi yang berbeda hanya di peluang survive-nya dan percepatan kematiannya gitu. Jelas ya teman-teman ya. Itu cara mencari besarnya asuransi untuk yang survival status. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung anuitasnya? Ya sama teman-teman. Dengan definisi Y sama dengan merupakan nilai sekarang aktuaria dari rangkaian pembayaran untuk asuransi yang kontinu ya, maka besarnya anuitas untuk yang survival status yang kontinu itu bisa diperoleh dari integral 0 sampai tak hingga ini ya. Ini kan cara mencari besarnya anuitas ya. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga V pangkat T. Kalau yang single life dulu yang sudah kita pelajari dulu itu kan PXT dt. Jadi faktor diskon dikalikan dengan peluang survive-nya aja gitu. Itu untuk cari anuitasnya. Nah, karena ini survival status, maka ya ini faktor diskon dengan dikalikan peluang survive dari survival statusnya. Nanti dilihat dulu apakah dia masuknya itu yang join life atau yang last survivor. Jadi perhatikan nanti tinggal diganti dia ikutnya apa. Yang diketahui itu apa, apakah dia last survivor atau join life status. Jadi ini secara umumnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini. Nah selanjutnya nanti untuk mencari nilai variansinya dari asuransi kontinu dengan survival statusnya berarti A U bar ini kuadrat ya untuk mu-nya yang untuk U yang kuadrat dikurangi AU bar yang dikuadratkan dibagi dengan delta kuadrat. Ingat delta itu merupakan tingkat suku bunga kontinu ya. Gitu. Nah, di mana ini ingat lagi teman-teman, delta dikalikan dengan nilai anuitasnya ditambah dengan V atau faktor diskon dipangkatkan T sampai dengan 1. Ini hubungan antara, ini juga termasuk hubungan antara anuitas dengan asuransinya. Nih, nanti kita juga bisa menggunakan ini hubungan ini. Nah, selanjutnya ini untuk yang nah ini untuk ketika misalkan diketahui survival statusnya adalah last survivor teman-teman. Nah, last survivor, maka nilai anuitas dari kasus yang last survivor itu bisa diperoleh dari ini integral dari 0 sampai tak hingga V pangkat T. Nah ini yang berubah di tadi kan secara umum P U T gini ya dt. Nah karena kasusnya adalah last survivor ini ya XY bar, maka peluangnya ini ya berarti peluang survive dari kehidupan yang last survivor itu ya. Nah ini jadi di fleksibel, jadi yang diketahui itu apa. Kalau misalkan dia last survivor ya berarti nanti simbolnya untuk last survivor. Nanti peluangnya ya berarti teman-teman menghitung peluang untuk yang last survivor. Tapi kalau misalkan nanti di soal yang diketahui adalah joint life status, maka nanti yang digunakan ya peluang survive untuk yang joint life status. Gitu ya. Nah, cara nyarinya gimana kan kita sudah juga membahas di pertemuan kemarin. Nah, ini untuk yang variansinya. Ini untuk variansi dari asuransi yang untuk yang last survivornya, teman-teman. Ini ya.
Jelas ya. Jadi tinggal diikuti saja kira-kira dia survival statusnya yang mana, apakah join life status, apakah yang last survivor status. Nah, ini kita juga ada hubungan antara join life status dan last survivor status untuk asuransi yang kontinu. Nah, sama ya seperti di asuransi diskrit ya. Maka ada hubungan, teman-teman bisa lihat di persamaan yang ke-13 di sini. Jadi ini ya, ketika kita menjumlahkan last survivor dengan yang join life status, ternyata sama aja ketika kita menjumlahkan baik itu V-nya ini adalah faktor diskon ataupun nilai anuitas untuk masing-masing yang life-nya, single life-nya. TX dengan TY-nya dijumlahkan. Nah, maka dari hubungan ini nanti kita dapatkan persamaan yang ke-14 ini. Ini ya. Nah, ini untuk yang persamaan 13 itu untuk yang penjumlahan ya, teman-teman ya. Kalau di persamaan yang ke-14 ini untuk yang perkaliannya, ini perkaliannya, teman-teman. Ini ya, jadi jangan bingung. Ini. Nah, persamaan-persamaan ini itu nantinya akan kita gunakan untuk mencari nilai sekarang aktuaria, variansi maupun kovariansi dari asuransi maupun anuitas untuk survival status, teman-teman. Baik itu yang join life status maupun yang last survivor. Nah, ini. Nah, nanti kalau misalkan persamaan 13 ini, di persamaan ke-13 ini kita ekspektasikan kedua ruas, nanti didapatkan rumus baru di persamaan yang ke-15 ini. Nah, ini ya. Jadi sama dengan yang kita dapatkan untuk asuransi diskrit, untuk asuransi kontinu pun berlaku hubungan ketika asuransi kontinu untuk last survivor dijumlahkan dengan asuransi kontinu untuk yang join life status, ternyata nilainya sama ketika kita menjumlahkan nilai asuransi kontinu untuk masing-masing life-nya, untuk masing-masing X dan Y-nya ketika dijumlahkan. Ini juga sama untuk yang untuk yang anuitasnya. Nih ya. Ini sama. Ketika kita menjumlahkan untuk anuitas last survivor dengan yang ini harusnya ini ya. Ini yang kontinu, ini kontinu juga. Nanti saya perbaiki ya, teman-teman ya. Ini yang kontinu. Jadi anuitas kontinu yang last survivor dijumlahkan dengan anuitas kontinu yang join life itu sama nilainya dengan ketika kita menjumlahkan anuitas kontinu untuk yang X dengan yang Y-nya. Nanti kita juga bisa menghitung nilai kovariansinya antara TXY bar dengan TXY atau antara last survivor dengan join life status. Ini kita masih menggunakan rumus yang sama. Kita juga sudah mempelajari ini ya, teman-teman ya, di pertemuan sebelumnya. Jadi kovarian antara TXY bar dengan TXY itu bisa dicari dari kovarian TXTY dijumlahkan dengan nilai ini adalah nilai ekspektasi dari X ditambahkan dengan nilai ekspektasi XY dikalikan dengan nilai ekspektasi dari Y dikurangi dengan nilai ekspektasi dari XY-nya. Atau dalam bentuk lain bisa dituliskan seperti di persamaan yang ke-17 ini. Nah, jadi nanti jangan bingung mau pakai rumus yang mana, nanti disesuaikan saja dengan yang ditanyakan di soal ya, teman-teman ya, yang diketahui di soal itu apa gitu. Nanti dianalisis kira-kira teman-teman akan menggunakan rumus yang mana gitu. Jadi jangan bingung ya karena rumusnya banyak gitu. Nah, ini. Nah, kita langsung ke contoh yang ke-9. Ini contoh yang ditunggu-tunggu pasti ya. Karena tadi selama beberapa menit kita ngomongnya tentang teori dengan rumusnya hampir berapa ini? 17 ya. Mungkin teman-teman masih bingung gitu. Nah, ini di contoh yang ke-9 mudah-mudahan memperjelas teman-teman mengenai topik yang sudah kita bahas tadi, di mana masih dengan soal di contoh yang pertama tentang multiple life function. Kita sudah menggunakan contoh yang pertama kemarin ya,
Ini contohnya masih sama, masih saya lanjutkan dari contoh-contoh di pertemuan awal tentang multiple life function ya teman-teman ya. Ini karena kita menggunakan soal yang sama, biar teman-teman nggak bingung ya. Ini dari contoh pertama, kita menggunakan PDF yang ada di contoh yang pertama. Jika diketahui PDF-nya itu, kemudian diketahui pula nilai deltanya atau tingkat suku bunga kontinunya adalah 5%, kita disuruh mencari asuransi berjangka 5 tahun, teman-teman. Yang dibayarkan seketika saat kematian, berarti kita menghitung asuransi kontinunya ya, dari kasus last survivor, teman-teman. Nah, ya, berarti kita nyari A, X, Y, bar, di sininya juga bar. Nah, ini berapa? Oh ya, untuk berjangka ya, 5 tahun. Nah, ini nilainya berapa? Nah, nanti kita akan coba ngoret-ngoret bersama. Ayo kita kerjakan bersama ya teman-teman ya. Nah, kita akan mencoba mengerjakan contoh yang ke-9 ini ya teman-teman ya. Tapi nanti dalam perhitungannya, karena sebenarnya saya sudah menuliskan teman-teman di materi yang sudah saya share ke teman-teman semua. Tapi ini saya bikin video untuk lebih menjelaskan teman-teman per langkahnya gitu. Tapi nanti dalam perhitungannya itu saya tidak akan semuanya saya jelaskan ya. Tuh, karena konsepnya di sini adalah teman-teman harus paham betul bagaimana cara mengintegralkan sebenarnya. Gitu ya. Jadi nanti saya akan menuliskan secara garis besarnya saja. Nah, di sini di contoh yang ke-9 ini saya sudah menampilkan soalnya. Ini ya, dengan menggunakan formula untuk menghitung actuarial present value. Kalau diketahui deltanya atau tingkat suku bunga kontinunya adalah 0,05 atau 5%, tentukan asuransi berjangka 5 tahun yang dibayarkan seketika saat kematian dari kasus last survivor 2 kehidupan X dan Y dari contoh yang pertama. Jadi kalau saya tuliskan dalam bentuk aktuarianya, berarti kita disuruh mencari A, X, Y, bar gini ya, tetapi dia berjangka 5 tahun seperti ini. Ini karena dia kontinu atau dibayarkan seketika saat kematian. Ininya berapa? Gitu ya. Nah, kalau kita review materi yang sudah kita bahas tadi, ini saya akan buka materinya. Kita bisa menggunakan persamaan yang ada di persamaan 15, teman-teman. Ini kan cara menghitung asuransinya. Ini cara menghitung anuitasnya ya. Ini yang untuk yang kontinu. Nah, kita menggunakan yang atas berarti. Jadi ketika kita menghitung anuitas untuk yang last survivor, itu bisa diperoleh dari anuitas untuk masing-masing life dikurangi yang join life gitu ya. Saya tuliskan, ini disesuaikan aja teman-teman ya. Kalau misalkan anuitasnya adalah anuitas seumur hidup, berarti bentuknya seperti ini atau simbolnya seperti ini. Tapi untuk yang berjangka berarti simbolnya seperti ini. Ini ya, berarti A, X, Y ini kayak gini, 5 tahun. Ini ya, sama dengan berarti anuitas yang untuk X jangkanya 5 tahun. Ini ya, ditambahkan dengan anuitas yang Y, ini ya untuk masing-masing life-nya 5 tahun dikurangi yang join life-nya. Nah, ini A, X, Y, ini yang N tahun. Nah, perhatikan teman-teman untuk biar membedakan antara yang last survivor dengan yang join life. Ini untuk anuitas berjangkanya, untuk yang join life itu biasanya disimbolkannya seperti ini. Ini kayak gini ya. Ini terus ini. Nah, ini. Jadi A, X, Y, kemudian ada garis seperti ini. Oh ya, ini ada ininya ya teman-teman ya. Karena continue, ini N berjangkanya. Ini adalah
asuransi berjangka N tahun untuk yang join life. Oh, di sini harusnya 5 tahun ya teman-teman ya. Ini. Nah ini. Itu ya, jadi patokannya adalah kita nyari ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan yang sudah kita hitung dulu. Dimana dulu itu kan kita, silakan teman-teman juga bisa lihat materi sebelumnya. Kita kan dulu itu juga sudah mendapatkan nilai dari F T besar T ini ya, atau PDF dari fungsi T-nya untuk yang join life teman-teman, sorry ini. Oh, fungsi PDF marginalnya ya, yakni 0,0002 dikalikan T pangkat 3 plus 10 min T pangkat 3. Nah ini, silakan teman-teman lihat lagi materinya di yang join life status apalah survivor, silakan teman-teman buka ya materinya gitu. Nah ini kan dari yang diketahui ini, yang akan kita cari itu kan berarti ini ya, ininya berapa, nah ininya juga berapa. Nah ini untuk X dan Y nilainya nanti besarnya asuransinya sama. Kenapa? Karena fungsi PDF atau fungsi kematiannya itu sama ya, ini berarti sama nanti. Nah selanjutnya kita juga akan mencari asuransi berjangka yang gabungannya berapa gitu. Nah yang akan kita cari pertama adalah nilai dari asuransi berjangka untuk yang X dan yang Y ini sama ya, jadi kita hitung cuma satu aja nih. Itu bisa kita peroleh dari integral antara 0 sampai tak hingga ya harusnya, tapi karena ini sampai 5 tahun berarti sampai 5 V pangkat T kali P X T dt. Ini kan cara mencari asuransi atau actuarial present value dari manfaat kematian ya untuk yang single life, karena kita kan nyari single life dulu untuk X dan Y nya dulu. Nah ini jadi variabel faktor diskon dikalikan dengan peluang survive nya, berarti ini integral dari 0 sampai 5. V itu kan kita bisa ubah jadi E pangkat min delta T gini ya, kali PXT nya kan 0,0002 T pangkat 3 ditambah 10 min T pangkat 3 dt. Nah ini 0 sampai 5, E nya min deltanya kan nilainya 0,05 ya, berarti min 0,05 T kali 0,0002 T pangkat 3 ditambah 10 min T pangkat 3 dt. Nah di sini 0,0002 ini kan koefisien ya, bilangan gitu ya, kita bisa pindah ke paling depan nih, integral 0 sampai 5 E pangkat min 0,005 T dikalikan T pangkat 3 tambah 10 min T pangkat 3 dt. Nah teman-teman bisa perhatikan di sini kita berarti effortnya akan mencari integral ini teman-teman. Nah ini kalau kalian lihat di sini kita nggak bisa pakai substitusi cari integralnya, tapi kita harus menggunakan parsial. Nah ini saya hapus dulu biar kita nanti mengulang kembali tentang bagaimana cara mengintegralkan dengan teknik integral parsial. Nah ini saya sudah menuliskan ya, nanti kita akan mencari integral dari ini E pangkat min 0,05 T kalikan T pangkat 3 plus 10 min T pangkat 3. Nah ini hanya bisa diselesaikan dengan teknik pengintegralan yang parsial teman-teman. Nah kalau teman-teman ingat itu kan kalau integral parsial ini saya mengulang lagi ya, ini juga kita sama-sama belajar.
Kalau integral parsial itu kan kita bisa pakai kalau bentuk dari integralnya itu adalah integral U dv. Itu kan nanti pakai integral parsial itu caranya adalah U kali V min integral V du ini ya. Ini silakan kalau misalkan ada yang salah dari yang saya kerjakan, mohon koreksinya ya. Ini integral parsial. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dari E pangkat min 0,05 T dengan T pangkat 3 plus 10 min T pangkat 3 itu yang paling gampang diturunkan yang mana, yang paling gampang diintegralkan yang mana, itu biasanya saya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari komponennya itu kayaknya yang gampang untuk diturunkan itu T pangkat 3-nya ya, plus 10-nya. Ini saya coba ya. Saya misalkan di sini. Ini nanti kita akan mendefinisikan U dan V terlebih dahulu. Jadi ini saya misalkan yang jadi U itu adalah T pangkat 3 plus 10 min T pangkat 3. Maka kalau saya punya U dan saya turunkan U terhadap T, berarti kan ini 3T kuadrat ditambah 3 kali 10 min T pangkat 2 ya, karena 3 dikurangi 1 dikalikan turunan yang ini di dalamnya, berarti kan min 1. Nah nanti ini dt ya teman-teman ya, kita dapatkan berarti 3T pangkat 2 min 3 kali 10 min T pangkat 2 dt, seperti ini ya teman-teman ya. Ini du nya gitu. Biasanya saya mengerjakan integral parsial seperti itu. Nah ini U nya, berarti ini kita pilih U nya itu adalah ini ya, ini sebagai U nya teman-teman. Nah otomatis E pangkat min 0,05 T dt itu kan menjadi dv nya teman-teman. Ini jadi dv nya sama ini ya. Nah, maka dv nya saya tuliskan berarti kan E pangkat min 0,05 T dt. Nah, sekarang masalahnya saya ingin mendapatkan V-nya. Nah, dari dV itu kan turunan ya. Kalau ingin nilai V-nya berarti kan kita integralkan E pangkat min 0,05 T dt di sini. Nah, integral dari E pangkat sekian itu kan kalau ininya 1 kan gampang ya, tinggal E pangkat T aja. Tapi ini kan diperolehnya kalau nggak salah 1 per min 0,05 E pangkat min 0,05 T plus C. Udah, ini nilai integralnya. Ini berarti min 20 E pangkat min 0,05 T. Ini adalah V nya teman-teman. Nah ini ya, berarti kita sudah punya U, kita juga sudah punya dV, ini du nya, ini V nya. Nah maka kita bisa mengaplikasikan integral parsialnya. Maka kita bisa menggunakan U V, ini saya belum kalikan dengan ini ya teman-teman ya. Ini 0,0002 nya nanti aja di akhir, tapi jangan dilupakan ya di hasil akhirnya. Berarti integral, saya tulis aja UV min integral V du, berarti kan U nya T pangkat 3 plus 10 min T pangkat 3 dikalikan ini ya, dikalikan dengan min 20 E pangkat min 0,05 T. Tetapi teman-teman perhatikan di sini berarti UV-nya itu sudah dibatasi dari 0 sampai 5 ya teman-teman. Jadi UV di sini harus sudah dibatasi integralnya gitu. Nah, dikurangi integral V-nya kita punya min 20 E pangkat min 0,05 T dikalikan dengan du-nya ya, berarti V du, berarti du-nya itu adalah 3T kuadrat min 3. Nah ini kayaknya kita perlu menjabarkan ini teman-teman. Saya coba bedakan pensilnya ya.
Ini coba kita jabarkan ini ya. Di sini DU berarti 3T kuadrat min 3 kali 10 min T kuadrat itu kan berarti 100 min berapa ini? 20 T ya enggak? Ditambah T kuadrat. Berarti kan 3T kuadrat min 300 plus 60T min 3T kuadrat. Nah ini kan saling menghilangkan ya, mengurangkan ya, nilainya 0, maka kan diperoleh 60T min 300. Nah ini kan kita bisa ubah jadi 60T min 300 dt. Nah di sini saya tuliskan 60T, harus sama ya ininya, pulpennya. 60T min 300 dt. Nah ini integralnya antara 0 sampai 5. Nah selanjutnya ini karena sudah ada batasnya kan kita bisa menghitungnya ya teman-teman ya. Berarti kita masukkan dulu yang 5 teman-teman. Jadi ini saya tuliskan berarti T pangkat 3 berarti 5 pangkat 3 itu kan berarti 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 saya tuliskan ditambah 10 min T, T nya kita ganti 5 berarti 10 kurangi 5, 5 pangkat 3 juga dikalikan min 20 pangkat min 0,05 kali 5 berarti min 0,25 ini ya, dikurangi dengan ini ya, yang T nya kita rubah jadi 0 berarti 0 ya, pangkat 3 ditambahkan 10 dikurangi 0 berarti 10 pangkat 3 dikalikan min 20 pangkat 0 ya enggak, karena min 0,05 kalikan 0 kan 0 ya ini. Nah dikurangi integral ini 0 sampai 5 ini berarti berapa ini, min 20 kali 60 ini berarti 1200 ya, berarti positif ini plus 1200 integral 0 sampai 5. Oh enggak, sorry, ini masih tetap min 20 aja, min plus ya, plus 20 integral pangkat min 0,05 T kali 60 T min 300 dt. Nah ini, nah kita nanti ngerjainnya satu-satu ya teman-teman ya. Nah ini sudah kita dapatkan, ini saya hapus dulu, saya coba pindah aja. Ini berarti ini saya kita hitung ininya dulu ya teman-teman ya. Maka kan berarti 5 pangkat 3 itu kan 125 ditambah 125 berarti 250 kali min 20 pangkat min 0,25 dikurangi berarti ini 10 pangkat 3 itu 1000 ya, 1000 kalikan min 20 gini ya, ditambah 20 integral 0 sampai 5 pangkat min 0,05 T 60 T min 300 dt. Nah ini nanti kita hitungnya, nanti kita ngitung yang angka dulu gitu. Nah ini teman-teman kalau dihitung pakai kalkulator yang min 20 pangkat min 0,25, bentar, ini nilainya nanti jadi ini ya, min 20 pangkat min 0,25 kali 250, saya langsung mengalihkan ini ya, nanti diperoleh berapa ini, oh bentar, min 20 nya itu nanti ini 0,025 nya bisa langsung ikut ya, ini sorry, ini nanti jadi di sini ada 0,00025 di sini ya teman-teman, 0,02 ya, ini juga 0,0002, nanti mengalihkan yang di sini teman-teman biar teman-teman nggak bingung ya. Nih
kalikan ini ya. Ini nanti, ini juga nanti dikalikan 0,0002, ini juga dikalikan. Ini ya. Ini nanti yang ini itu hasilnya adalah 100. Iya, nanti kalau ini dihitung, silahkan teman-teman hitung sendiri ya. Nanti didapatkan nilainya itu 3,2119992 teman-teman. Dari yang ini ya, 0,0002 kalikan 250 kalikan ini dikurangi, ini berarti 1000 dikalikan dengan min 20, berarti kan plus 20.000 ya. Nanti mengurangkan ini, mengalihkan ini. Nah, ini nanti kita hitung ulang, berarti 0,0002 kali 20 itu berarti kan 0,004. Integral dari 0 sampai 5 pangkat min 0,05 T 60 T min 300 dt. Nah, ini silakan teman-teman sambil menghitung juga ya. Jadi tadi yang hasil 3,2119992 itu hasil dari ini teman-teman, yang di integral pertama ya. Nah, ini langkah selanjutnya kita akan menghitung integral dari pangkat min 0,05 T kali 60 T min 300. Ini juga nanti akan kita hitung menggunakan integral parsial. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya sudah menuliskan hasilnya ya. Ini hasil integral yang pertama tadi yang diperoleh dari ini ya, UV yang tadi kita sudah batasi dari 0 sampai 5. Ini hasilnya ini. Silakan teman-teman lihat lagi juga di materi yang sudah saya share gitu. Ini ya. Nah, selanjutnya kita harus menghitung integral dari ini teman-teman. Nah, ini kita jadi pakai integral parsialnya jadi berulang ya. Nah, ini karena ini masih belum bisa menggunakan substitusi. Jadi sama caranya kayak yang tadi, berarti kita memisalkan. Ini ya, kalau misalkan kita pakai U sama V lagi, silakan. Kalau misalkan nggak bingung ya, atau bisa pakai simbol yang lain, bisa PQ atau XY gitu ya. Tapi ini saya coba pakai U dan V ya. Jadi U dan V itu didefinisikan ulang. Jadi nggak pakai U dan V yang tadi kita gunakan ya. Atau misalkan ini saya pakai P aja. P-nya kita gunakan, kita anggap sebagai 60 T min 30. Nah, P-nya ini saya turunkan terhadap T. Berarti dP berarti 60 dt gini ya. Kemudian saya ini sebagai P-nya teman-teman. Nah, ini saya anggap sebagai ini ya, saya anggap sebagai dq-nya. Nah, ini dq-nya itu pangkat min 0,05 T dt, maka q-nya itu kan integralnya ya. Nah, ini kan kita tadi juga sudah menghitung teman-teman. Ini tadi kan nilainya min 20 pangkat min 0,05 T ya. Nah, ini. Nah, pakai apa namanya, integral parsial seperti yang tadi sudah kita pakai sama ya teman-teman ya. Ini berarti saya menggunakan ini teman-teman. Saya tulis ulang lagi ya. 0 sampai 5 pangkat min 0,05 T dikalikan 60 T min 300 dt, berarti ini pakai PQ min integral Q dP sesuai dengan definisi ini, UV min VDU sama ya, ini hanya beda simbol aja. Berarti P kali Q-nya, P-nya adalah 60, ini saya tuliskan 60 T min 300 sorry, ini kalikan dengan Q, Q-nya min 20 min 0,05 T. Ini ya, ini masih sudah dibatasi antara 0 sampai 5, sama seperti tadi. Min integral Q-nya berarti min 20 pangkat min 0,05 T kali dP. dP-nya adalah 60 dt. Nah, ini kayaknya sudah bisa pakai parsial substitusi ya teman-teman ya, dt. Nah, ini sama, kita masukkan
batasnya dulu dari 5, ini ya T-nya kita ganti 5, berarti 600 dikali 60 dikali 5 itu kan 300. 300 dikurangi 300 kan 0 ya. Jadi ketika T-nya 5, ini hasilnya 0. Ini ya, 0. Kemudian ketika kita masukkan T-nya 0, berarti 60 kali 0 berarti 0 ya. Min 300 berarti ini min 300 kalikan min 20 pangkat 0. Ini ya. Kemudian plus ini berarti 20 kali 60 berarti 1200 integral 0 sampai 5. Oh, ini 0 sampai 5 pangkat min 0,05 T dt. Nah, ini berarti kita hitung ini min plus kali min berarti min lagi min. Ini berarti nilainya 1 ya teman-teman ya. Berarti min 6000 ditambah 1200. Nah, integral ini itu kan 1 per min 0,05 pangkat min 0,05 dari 0 sampai 5. Ini min 6000 ditambahkan 1200 dibagi 0,05 berarti ini min ya teman-teman ya, min 24.000 kalikan pangkat min 0,25 kita substitusi ya, T-nya 5 kemudian T-nya 1. Kalau T-nya 0 berarti T-nya 0 berarti pangkat 0 itu 1 ya. Nanti diperoleh min 6000 min, nah ini 2000, ini nilainya itu adalah 0,77 sekian teman-teman. Jadi 0,77 dikurangi 1 kan negatif. Negatif kali negatif positif. Nah, ini nanti sisanya tinggal dikalikan 24.000. Berarti ini nanti teman-teman silakan hitung sendiri hasilnya 5308,8. Nanti diperoleh nilainya adalah min 691,22. Nah, ini untuk yang ini ya, kita menghitung ini. Nah, kita masukkan aja, ini saya hapus. Berarti nilainya ini ya 691,22. Nah, ini kita lanjut aja ya. Ini tadi kan hasilnya 3,211992 tambah 0,004. Nah, tadi kan kita hasilnya 691 min ya, 22 ini. Maka diperoleh 3,211992. Ini kurangi berarti ini nanti hasilnya 2,764875. Maka diperoleh nilai dari A X yang berjangka ini ya, ini adalah 0,447115. Ini kan sama nilainya untuk yang Y-nya juga. Ini ya. Jadi kita sudah menghitung dua komponen. Nah, sisanya kalau dari rumus yang tadi kan kita menuju ke ini, saya tuliskan lagi ya teman-teman ya. Kali aja lupa, ini kan kita nyari ini XY bar ini 5 nih ya, sama dengan AX berjangka 5 tahun, ini juga berjangka, tambah AY ini juga berjangka 5 tahun ya teman-teman ya, dikurangi untuk yang joint life-nya ini 5 tahun. Nah, karena ini sudah dihitung dua-duanya, kita tinggal menghitung yang yang joint life-nya. Tapi silakan teman-teman coba ya, nanti untuk yang joint life-nya ini yang berjangka sampai 5 tahun ya. Ini dengan cara yang sama. Ini ya. Nanti pakainya berarti integral dari 0 sampai 5. Berarti V pangkat T kali F T nih. T ini. Ini yang joint life ya teman-teman ya. TXY T.
DT. Nah, dari yang sudah kita dapatkan juga FTXYT ini yang join live itu, silakan teman-teman buka materi yang sudah kita bahas sebelumnya, itu nanti diperolehnya itu nilainya adalah 0,0004 10 min T pangkat 3. Nah, nanti ini ya, nanti dengan teknik pengintegralan yang sama, yakni parsial nih, nolnya ada 3, 0 sampai 5 pangkat min 0,05 T 10 min T pangkat 3 DT. Ini kemungkinan integral parsialnya nyampe 3 kali karena T-nya itu pangkat 3, teman-teman. Jadi silakan coba aja ya. Silakan coba dengan teknik pengintegralan yang sama, yakni parsial yang sudah saya jelaskan tadi. Caranya sama ya. Jadi dimisalkan U-nya ini U-nya, ini DV-nya ya teman-teman. Nanti dicoba, nanti teman-teman akan dapatkan nilai asuransi berjangka 5 tahun untuk join live-nya itu sebesar, ini saya langsung aja ya, biar enggak terlalu lama, 0,8 bentar 614. Nah, itu nanti kalau misalkan teman-teman jabarkan ini pakai integral parsial, ternyata besarnya asuransi berjangka 5 tahun untuk join live itu sebesar 0,8614. Nah, kalau sudah dapat kan kita tinggal masukkan ya teman-teman ya ke sini. Ini ke sini. Nih. Jadi berarti nilai dari besarnya ini saya hapus aja dulu ya. Ini saya sudah pindahkan di sini. Ini berarti kan 2 kali nilai tadi itu sebesar 0,447115 karena kan nilainya sama ya antara X dan Y, dikurangi dengan 0,8614. Nah, ini nanti kita peroleh 0,89423 dikurangi 0,8614. Ternyata besarnya asuransi untuk yang last survivor jangkanya 5 tahun itu adalah 0,03013. Nah, ini kita sudah dapatkan penyelesaian untuk contoh yang ke-9. Silakan teman-teman dicoba ya cara menghitung integralnya dengan yang parsial yang ini. Silakan teman-teman bisa coba. Jelas ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Sudah jelas ya dengan pembahasan di contoh yang ke-9 tadi. Ini saya juga sudah menuliskan, teman-teman silakan teman-teman bisa pelajari lagi tahapan-tahapan dalam menyelesaikan contoh yang ke-9. Sebenarnya kalau diperhatikan contoh yang ke-9 ini butuh kemampuan teman-teman untuk mengintegralkan nih. Nah, kalau saya perhatikan di sini teknik yang digunakan itu adalah teknik pengintegralan parsial. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan sudah lupa ya materi mengenai teknik pengintegralan secara parsial, teman-teman bisa review lagi materi di kalkulus 2 tuh. Ini ya. Nah, ini silakan pahami lagi. Nah, kalau sudah jelas kita masuk ke materi selanjutnya, yakni tentang special to life annuities. Nah, sebenarnya materi ini tuh saya berikan ke teman-teman sebagai materi perluasan saja atau pendalaman gitu. Biar teman-teman tahu atau bisa mengaplikasikan, bisa mendapat gambaran gitu. Aplikasi dari multiple life function yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan sebelumnya itu untuk apa saja sih? Ini selain tadi ya kita bisa menghitung besarnya asuransi maupun anuitas gitu. Ya, ternyata di sini kita akan menghitung atau kita bisa menentukan anuitas yang spesial, di mana tingkat pembayarannya itu bergantung dari survival atau fungsi survival dari 2 jiwa atau 2 kehidupan gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Karena teorinya sudah kita bahas tadi maupun di pertemuan sebelumnya, kita langsung masuk ke contoh yang ke-10. Nih. Nah, di contoh yang 10 ini diketahui bahwa sebuah anuitas kontinu itu pembayarannya itu adalah sebagai berikut.
Jadi pertama, pembayaran sebesar 1 unit per tahun jika X dan Y itu hidup gitu. Dan yang kedua, pembayaran sebesar 2/3 unit per tahun jika salah satu di antara X dan Y meninggal. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama, bentuk variabel random untuk jenis anuitas di atas. Kira-kira ini jenis anuitas apa? Kemudian yang B, anuitas jiwa kontinu untuk jenis anuitas di atas. Ini kira-kira seperti apa? Yang C, variansi dari variabel random dari hasil A dengan asumsi bahwa variabel sisa usia X atau TX dan TY-nya, variabel sisa usia untuk Y ya, itu independen atau saling bebas. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Saya tidak akan ngoret-ngoret ya, karena ini hanya butuh pemahaman teman-teman aja. Nah, di sini saya sudah menuliskan penyelesaiannya. Teman-teman bisa baca ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini di soal, ini kan bukan jenis anuitas secara umum ya. Jadi kalau misalkan anuitas yang one life itu kan hanya berapa besar anuitas untuk seseorang yang berusia sekian gitu ya. Tapi kalau dilihat di sini berarti kan ini merupakan anuitas kombinasi. Nah, ini saya sudah menuliskan ya. Anuitas ini merupakan kombinasi dari pembayaran sebesar 2/3 unit per tahun jika setidaknya ada satu di antara dua orang tadi atau dua life tadi X dan Y itu hidup sampai waktu TXY bar. Nah ini. Dan pembayaran sebesar 1/3 unit per tahun jika keduanya hidup sampai TXY ini. Jadi ini untuk yang join life, kemudian ini untuk yang last survivor. Jadi akan dilakukan pembayaran sebesar 2/3 unit jika salah satu di antara X dan Y meninggal. Jadi kegagalannya adalah ketika X dan Y-nya itu meninggal gitu. Untuk yang terakhir gitu ya. Nah ini, jadi perhatikan, jadi akan dilakukan pembayaran sebesar 2/3 itu ketika yang terakhir meninggal itu siapa? Karena apa? Karena di kondisi sebelumnya itu kan menyatakan bahwa pembayaran sebesar 1 unit itu jika X dan Y hidup. Maka itu kan kombinasi ya, jadi ada dua, yakni antara TXY dengan TXY bar. Nah ini. Nah, kalau dua-duanya sampai jangka waktu 1 tahun itu atau jangka waktu tertentu tersebut hidup, keduanya tetap hidup ya, maka akan dilakukan pembayaran sebesar 1 unit. Nah, tetapi akan dilakukan pembayaran sebesar 2/3 unit jika salah satu, berarti kan di akhirnya dia akan gagal ketika di orang terakhir meninggal gitu. Maka 2/3-nya itu dimiliki oleh si last survivor-nya. Nah, sisanya berarti kan 1 dikurangi 2/3-nya. Berarti 1/3-nya itu dimiliki oleh si join life atau yang pertama kali meninggal itu siapa. Gitu ya. Nah, ini. Nah, maka nanti variabel random untuk si anuitas ini atau disimbolkan dengan Z itu bisa dituliskan menjadi 2/3 dari anuitas untuk yang last survivor ditambahkan dengan 1/3 untuk anuitas yang join life, teman-teman. Gitu ya. Nah, dari dari kondisi ini yang sudah kita bahasakan aktuaria ya, atau kita bahasakan matematikanya, maka kita bisa menghitung atau menentukan nilai sekarang aktuaria dari Z itu berarti kan 2/3 dari anuitas yang last survivor, ini anuitas kontinu ya, ditambahkan dengan 1/3 dari anuitas yang join life. Nah ini dengan mensubstitusikan anuitas untuk yang last survivor pada persamaan yang ke-15, seperti pada persamaan yang ke-15, maka nah ini kita bisa menggunakan, kita lihat di persamaan yang ke-15. Oh ini ya. Oh ini. Nanti kita bisa menggunakan ini ya teman-teman ya. Ini yang bawah.
maka kita bisa menghitung nilai dari anuitas sekarang untuk rangkaian pembayarannya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini kita bisa jabarkan kan jadi seperti ini. Jadi anuitas yang last survivor itu kan bisa dijabarkan jadi seperti ini. Ini ya, merupakan penjumlahan dari anuitas untuk masing-masing life-nya. Nah, ini. Nah, secara alternatif dapat pula diperoleh dengan cara ya seperti ini. Ini kalau misalkan kita menghitung secara definisinya ya. Ini kan definisi dari nilai sekarang aktuaria dari rangkaian pembayarannya atau anuitasnya. 2/3 dari ini ya. Ini kan untuk yang last survivor. Ini kalau misalkan teman-teman bingung untuk persamaan yang atas ini, teman-teman bisa menggunakan atau memahami untuk yang persamaan ini. Ini kan lebih jelas ya. Ditambahkan dengan 1/3 dari anuitas yang joint life. Ini ya. Nah, dengan peluang survive untuk kasus last survivor, yakni untuk XY bar, ini kan bisa diperoleh dengan persamaan ini ya. Ini juga kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi PXY untuk yang joint life ditambahkan dengan PX untuk yang single life X dikurangi dengan PXY untuk yang joint life ditambahkan dengan ini. Nah, selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan ini ke dalam integral, ini kita masukkan ke integral sini ya. Maka kita dapatkan nilai atau rumus untuk nilai sekarang aktuaria dari anuitasnya. Nah, ini ya, tinggal dimasukkan aja teman-teman. Ini. Ya, jadi kita jabarkan ini ya, yang ini PXY bar T-nya ini kita jabarkan jadi ini PXY bar T-nya. Nanti kita dapatkan yang bawah ini. Itu ya teman-teman ya. Ini berarti ini tetap teman-teman. Oh, ini 1/3. Sorry, ini 1/3 ya. 1/3. Nah, ini PXY bar T-nya ini kita jabarkan jadi ini teman-teman, ini. Ini ya. Nah, ini. Itu cara mencari anuitas untuk kasus yang last survivor sesuai yang di contoh yang ke-10, yang diketahui di contoh yang ke-10. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menghitung variansinya, ya udah kita menghitung variansi dari ini ya. Jadi dua anuitas ya. Jadi kombinasi antara last survivor dengan yang joint life statusnya. Nah, ini sesuai dengan sifat variansi, teman-teman ingat lagi kalau kita memiliki variansi 2/3 dari ini ya, maka kan ini kan suatu konstanta ya teman-teman ya. Jadi konstanta kalau dikeluarkan maka bentuknya kuadrat. Jadi ingat lagi sifat dari variansi itu var, misalkan var AX gitu ya. Itu kan berarti A kuadrat kalikan variansi dari X gitu. Nah, ini dengan sifat variansi ini kita bisa memperoleh yang bawah. Nah, ini. Nah, jangan lupa ini kan ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan, kemudian ini dikalikan ya teman-teman ya. Nah, ini dikuadratkan 2/3-nya kita kuadratkan, terus ini merupakan covariance-nya. Nah, ini penjabaran yang bawah ini adalah penjabaran dari yang atas ini. Ini berarti hasil variansi atau cara menghitung variansi untuk two life annuities atau ketika anuitasnya itu merupakan kombinasi dari dua survival status. Ya, ini last survivor dengan yang joint life status. Nah, di sini karena di soal itu kan diketahui kalau TX dan TY-nya itu independen atau saling bebas, maka covariance mana ini yang berubah adalah yang ini covarian. Oh ya, covariance-nya ini nanti berubah. Kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung covarian di pertemuan kemarin ya. Kalau dia independen TX dan TY-nya, maka covarian antara
TXY bar dengan TXY itu bisa diubah menjadi ini teman-teman. Nah ini. Nah nanti nilai kovarian yang ada di sini nanti diubah jadi ini. Jadi bisa teman-teman ini ya, ini nanti diubah, nanti akan diperoleh hasil akhirnya rumus untuk menghitung variansi dari Z, di mana Z itu merupakan anuitas nilai sekarang anuitas dari dua kombinasi survival status ya, nilai survivor dan yang join life status. Nah ini 4/9, kemudian berarti ini ya AX bar ini kuadrat dikurangi AX bar dikuadratkan ditambahkan 1/9 ini ya. Nah ini definisinya sama seperti ketika teman-teman mencari variansi teman-teman. Ini variansi dari last survivornya, ya. Ini untuk mencari variansi untuk yang join life-nya. Nah ini untuk yang covariance-nya. Nah covariance-nya itu tergantung dengan ini teman-teman. Ya. Ini covarian ketika diketahui variabel sisa usia TX dan si TY-nya itu independen. Nah ini cara menyelesaikan atau menghitung nilai variansi untuk dua anuitas dari dua kehidupan gitu. Jelas ya? Silakan teman-teman pelajari lagi kalau misalkan belum jelas atau ada yang belum paham bisa teman-teman tanyakan. Nah itu mengenai special to life annuities. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai reversionary annuities. Nah ini juga materi pengayaan ya teman-teman ya, materi untuk memperdalam teman-teman aja gitu. Nah reversionary annuities atau anuitas reversional itu merupakan anuitas yang berlaku untuk status U. Jadi untuk yang statusnya itu lebih dari satu kehidupan, tetapi setelah status lainnya si V itu telah gagal. Nah, di mana anuitas reversional itu juga bisa dipandang sebagai anuitas tertunda yang waktu tundanya merupakan time until failure dari status V. Nah, jadi kejadiannya itu setelah V itu mengalami kegagalan, teman-teman. Di mana notasi dari reversionary annuities itu adalah seperti ini. Ini saya membacanya bingung ya teman-teman ya. Jadi silakan pahami betul bentuk dari simbolnya. Ini adalah simbol dari anuitas reversional atau reversionary annuities. Nah, ini berikut diberikan variabel random dari anuitas reversional di mana jika diketahui anuitas kontinu untuk Y dan X ya, tetapi dengan kondisi ini ya, X dulu yang meninggal, kemudian berarti X itu gagal ya, X itu sebagai V, maka anuitas untuk Y itu bisa dituliskan atau digambarkan sebagai seperti ini ya. Jadi anuitas reversional itu ya hampir sama dengan anuitas bersyarat teman-teman. Jadi akan dihitung ketika satu mengalami ya ada syaratnya ya. Ini berarti menghitung anuitas untuk si Y ketika X-nya meninggal terlebih dahulu. Jadi syaratnya itu adalah X itu meninggal atau salah satu dari hidup yang lain itu gagal gitu. Ini cara menuliskan anuitas atau variabel random untuk anuitas reversional ketika X dulu yang gagal kemudian baru Y. Jadi kita menghitung anuitas reversional dari Y setelah X-nya meninggal. Ada 3 cara penulisan. Yang ini, atau yang ketiga yang ini. Gitu. Silakan teman-teman pahami ya. Nah, dalam hal ini Z itu juga bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Atau nanti yang lebih pentingnya ini adalah cara menghitung anuitas reversional ketika yang dihitung adalah anuitas kontinu si Y
setelah si X itu meninggal. Nah, ini simbolnya ya teman-teman ya. Jadi anuitas untuk Y setelah X meninggal atau gagal ya. Nih, ternyata bisa diperoleh. Yang paling penting jangan dipusingkan dengan rumus-rumus yang diketahui ya penurunannya ya. Jadi fokusnya di bagaimana cara menghitungnya saja teman-teman. Nah, ini adalah cara menghitung anuitas kontinu untuk Y ketika diketahui si X itu setelah X itu meninggal. Itu ternyata anuitas Y dikurangi dengan anuitas dari join life-nya, XY-nya. Nah, ini. Nanti berbeda ya, ketika nanti yang diketahui yang dihitung adalah anuitas X setelah Y meninggal. Jadi tinggal dirubah aja ya teman-teman ya, mengikuti kondisi gitu. Nah, persamaan yang ke-19 dan yang ke-20 itu berlaku untuk survival status U dan V. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini teman-teman. Ini yang berjangka, di mana berarti yang dihitung itu adalah anuitas Y teman-teman. Ini berarti anuitas berjangka untuk anuitas kontinu berjangka N tahun untuk si Y setelah si X meninggal. Jelas ya, maka diperoleh anuitas kontinu untuk Y dikurangi dengan anuitas berjangka N tahun untuk yang join life-nya. Jelas ya. Nah, sedangkan yang bawah berarti ini adalah anuitas untuk si X, teman-teman. Nih ya. Nih. Ini yang tertunda, teman-teman. Sorry, ini yang tertunda ya. Tetapi masih sama, ini adalah anuitas untuk si Y, di mana X dulu, setelah X meninggal, ini yang tertunda ya. Jadi ini anuitas berjangka Y dikurangi dengan anuitas yang berjangka untuk yang join life. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi perhatikan simbolnya juga gitu. Nah, ini pengetahuan aja teman-teman. Ini beberapa aplikasi dari multiple life function yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan ini. Ternyata bisa menghitung asuransi, bisa menghitung anuitas, kemudian ternyata bisa menghitung untuk yang special to annuities atau ketika anuitasnya itu merupakan kombinasi dari last survivor maupun yang join life status. Kemudian kita juga bisa ternyata menghitung yang reversionary annuities atau anuitas reversional, di mana reversionary annuities itu kan kita menghitung anuitas yang berlaku untuk status U juga, tapi setelah status lainnya itu gagal gitu. Jadi merupakan anuitas bersyarat gitu. Ini ya. Nah, ini ada contoh yang ke-11. Di contoh yang ke-11 ini kita disuruh menghitung nilai aktuaria sekarang atau nilai sekarang aktuaria dari anuitas kontinu yang pembayarannya itu diberikan sebagai berikut. Ini kasus pembayaran, besar pembayaran, kondisi pembayarannya. Yang pertama, pembayaran sebesar 1 unit per tahun selama N tahun. Ini sudah jelas ya, ini adalah anuitas pasti N tahun. Kemudian yang kedua, pembayaran sebesar 1 unit per tahun setelah N tahun jika X dan Y keduanya itu hidup. Ini adalah anuitas untuk joint life status atau yang joint distribution ya. Kemudian yang ketiga, pembayaran sebesar 3/4 unit per tahun setelah N tahun jika X hidup dan Y meninggal. Ini untuk yang berarti ini juga yang reversionary annuities ya teman-teman ya. Sama yang keempat pun juga reversionary annuities. Nah, kita coba lihat di pembahasannya aja. Nih. Nah, ini ya, berarti untuk kasus yang pertama benar. Ini merupakan karena pembayarannya itu pasti ya teman-teman ya, 1 unit per tahun selama N tahun, berarti itu merupakan jenis dari anuitas pasti N tahun. Nah, ini kalau di
simbolkan itu seperti ini ya. Ini kita sudah membahas di pengantar matematika aktuaria 1 dulu, pembahasan tentang anuitas jiwa. Nah, kemudian untuk yang kasus 2 itu merupakan anuitas tertunda N tahun. Nah, ini perhatikan. Pembayaran sebesar 1 unit per tahun setelah N tahun jika X dan Y keduanya hidup. Ini kan termasuk yang joint life status ya. Nah, ini. Atau disimbolkan dengan ini adalah anuitas tertunda selama N tahun. Ini bisa dicari dengan rumus ini ya teman-teman ya. Ini. Nah, kasus yang ketiga dan yang keempat, ini benar ya, 3 dan 4 itu merupakan kasus untuk yang anuitas reversional atau reversionary annuitas atau annuity ya. Nih, dimana untuk kasus yang ketiga, itu pembayarannya itu 3/4 per tahun untuk X setelah Y. Jadi, Y dulu yang meninggal baru dihitung anuitas untuk X-nya. Nah, ini perhatikan berarti yang di belakang itu X-nya. Ini yang dihitung ya anuitasnya ya. Dengan syarat Y-nya itu gagal atau Y-nya itu meninggal duluan. Nah, kalau dituliskan simbolnya seperti ini. Ya, ternyata 3/4 kali kita menggunakan rumus yang ke berapa ini? Ke 21. Ini kita bisa menggunakan rumus yang ke-21. Nih. Ini untuk yang kasus yang ketiga. Sedangkan kasus yang keempat ini juga reversionary annuities, tetapi kita disuruh menghitung anuitas Y-nya. Nah, ini ya, jika Y hidup dan X meninggal, berarti nah ini simbolnya diubah ya teman-teman ya. Jadi ini Y-nya itu yang hidup, ini yang kita hitung untuk Y dengan syarat X-nya meninggal. Nilai anuitasnya adalah setengah. Nah, ini ya, ini simbolnya. Bisa diperoleh dari ini, setengah kali ini ya. Nah, ini cara menghitungnya. Jelas ya tentang reversionary annuities, di mana anuitasnya itu adalah anuitas bersyarat. Jadi kita bisa menghitung anuitas untuk status survival U dengan syaratnya itu adalah V-nya itu gagal. Jadi kehidupan yang lain itu gagal gitu. Jadi ini ya teman-teman, silakan teman-teman pelajari lagi. Ini di pertemuan kali ini berarti kita membahas mengenai cara menghitung asuransi, anuitas. Kemudian kita juga membahas mengenai to life annuities, special to life annuities ya, atau anuitas dari dua kehidupan yang merupakan kombinasi dari dua kehidupan. Kemudian kita juga membahas mengenai anuitas reversional. Ini merupakan materi pengayaan teman-teman. Silakan teman-teman pahami. Mungkin teman-teman bisa dapat ide untuk skripsinya dari sini. Gitu ya. Silakan pelajari lagi. Nah, di sini terakhir. Ini kalau misalkan teman-teman menjumlahkan keempatnya, ini nanti bisa dapat nilai aktuaria sekarang dari rangkaian pembayarannya. Nah, ini tinggal dijumlahkan aja ya teman-teman ya. Ini. Nah, kalau sudah jelas, nah ini. Tidak ada tugas untuk pertemuan hari ini, tetapi dengan catatan silakan teman-teman pelajari materi mengenai multiple life function yang sudah kita bahas kayaknya dari pertemuan 9 ya sampai pertemuan yang ke-12 ini. Silakan teman-teman harus pahami per kasusnya. Untuk pertemuan ke-9 kan kita membahas mengenai joint distribution of future lifetime ya. Jadi menghitung peluang kematian, survival, atau force of mortality untuk yang dua kehidupan langsung. Kemudian di pertemuan yang ke-10 kita membahas mengenai joint life status, di mana kita menghitung peluang apapun itu, peluang kematian, survival, tapi dinyatakan gagal untuk kasus di mana satu kelompok gagal untuk kematian pertama. Itu untuk yang joint life status. Kemudian di pertemuan yang ke-11 kita membahas mengenai last survivor status, di mana kita membahas ketika dalam satu kelompok tersebut gagal untuk kematian terakhir. Gitu ya. Nah, itu. Silakan teman-teman review lagi. Kemudian catatan yang kedua, silakan teman-teman harus perdalam lagi materi kalkulus maupun kalkulus peubah banyak, karena kalkulus teman-teman kan harus harus mudeng ya, harus sudah kuat di bagaimana cara mengintegralkan
baik menggunakan substitusi maupun parsial, karena teknik pengintegralan cuma ada 2 ya teman-teman ya. Silakan pelajari lagi, atau di kalkulus peubah banyak, karena di materi tentang joint distribution of future lifetime kan kita menggunakan integral lipat 2 ya. Nah itu silakan teman-teman perkuat lagi materi mengenai kalkulus maupun kalkulus peubah banyak. Nah selanjutnya untuk materi selanjutnya kita akan membahas topik yang berbeda. Jadi teman-teman harus tetap semangat belajar walaupun kita masih online, jadi tidak bisa tatap muka ya. Itu. Silakan teman-teman pelajari lagi materinya. Kalau misalkan ada yang belum jelas, teman-teman bisa tanyakan di WhatsApp grup ya. Saya nanti insya Allah akan menjawabnya. Jadi untuk materi hari ini cukup sekian ya. Semoga materi yang saya sampaikan ke teman-teman bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.